Di bawah pasokan sumber daya kerajaan, Kaisar Chu mempraktikkan beberapa rahasia alam ekstrim dan menggunakan beberapa sumber daya untuk mempraktikkan alam kehidupan tertinggi. Adapun dunia masa depan meninggalkan sumbernya. Kekuatannya berada di tingkat bawah di tempat orang-orang kuat di dunia berkumpul. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki perpisahan. Muridku berada di atas Raja Dewa? Berapa lama dia berlatih? Di Chu tidak bisa mempercayainya. Kesempatan langit jatuh di depannya. Tuan, saya sekarang bersama beberapa dari mereka dengan nenek moyang kedua negara. Ketika semuanya diatur di sini, saya akan mengunjungi guru dan melaporkan semuanya secara rinci. Kata Luo Feng. Jangan terburu-buru, guru tidak terburu-buru. Kaisar Chu menyeringai. Kaisar dan raja yang awalnya berasal dari daratan, selain pemuda kaisar, kekuatan individu terkuat adalah kaisar. Dia sendirian dan memiliki hubungan umum dengan kaisar lain. Namun, dia menatap mata Luo Feng. Kaisar sangat menghargainya dengan yang lebih kuat yang naik di bawah. Selama proses bergaul, kaisar-kaisar juga memberikan gambar perampokan, yang juga merupakan warisan misterinya yang sebenarnya, yang juga membantu wasiat awal Luo Feng. Pasti. Jalan kehendak spiritual kaisar-kaisar berbeda dengan Luo Feng. Keduanya berada sebelum pencerahan, dan spiritual akan melampaui tingkat raja, dan bahkan menyentuh batas atas kehendak benua-benua. Luo He akan menjadi penguasa galaksi. Pada saat ini, kaisar-kaisar sedikit terkejut, ini jenius yang hebat. Meskipun dia sedikit terkejut, dia segera terbiasa. Tumbuh dari lapisan bawah alam semesta kecil, kaisar telah melihat terlalu banyak, dan itu lebih baik darinya. Kaisar tidak terburu-buru, karena dia tahu. Jalan latihan bukan untuk sementara waktu, tetapi bertahun-tahun yang panjang tanpa henti. Selama dia terus menjelajah dalam kegelapan, dia pada akhirnya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Luo Feng, leluhur kedua negara, pemuda kaisar, dan leluhur domain Dongji berkumpul bersama. Jika begitu berhasil dalam waktu singkat, itu akan mengerikan. Nenek moyang Yan Feng memandang Luo Feng. Agaknya, dia harus bersaing dengan ratusan juta orang kuat dunia, dan dia juga bisa berdiri di atas yang paling mempesona. Peringkat. Luo Feng tersenyum, bisakah mereka melompat keluar dari kandang? Nenek moyang Yan Feng dan nenek moyang Guntur semuanya tercengang. Melompat keluar dari sangkar kipas? Semua orang terdiam sejenak. Inilah yang dirindukan oleh para praktisi yang menjelajah dalam kegelapan, tetapi ini juga yang paling sulit. Sama seperti gerbang naga Yuyue ke Shenlong, seperti manusia untuk menjadi dewa, melompat keluar dari sangkar Fen adalah transformasi total. Ini sulit. Nenek moyang domain kutub timur berkata, ini adalah legenda bahwa melompat keluar dari sangkar Fen untuk menjadi kehidupan sumber berlumpur yang tinggi. Jadi, bahkan jika bakatnya tinggi. Luo Feng tertawa, tidak ada yang perlu dibanggakan. Mereka yang memiliki bakat yang sangat tinggi, mudah untuk mencapai setidaknya tingkat sumber setengah berlumpur. Nenek moyang Yan Feng berkata, seperti saya mengolah beberapa era, itu masih merupakan pencerahan kaisar di periode selanjutnya. Saya telah meninggalkan jalan pencerahan dan memilih darah Hunyuan. Nenek moyang Guntur juga berkata, setidaknya kamu Luo He mengambil pencerahan dari Tao, dan tingkat sumber setengah MUN harus mulus. Berlatih jalan, kamu masih harus melangkah selangkah demi selangkah. Luo Feng juga memiliki kesadaran diri yang jelas. Harta ultra rahasia yang dia tukarkan untuk hidup dan mati, semua penukar dalam sejarah sangat berbakat. Itu benar. Luo He ini, bakatnya sangat mempesona, dan sangat rendah hati, tanpa kesombongan sedikit pun. Nenek moyang Yan Feng menghela nafas, praktisi semacam ini adalah yang paling mengerikan, dan dia akan selalu bergerak maju. Luo He. Nenek moyang Yan Feng secara alami memperhatikan semua informasi terperinci tentang Luo Feng. Dia berkata, sejauh yang saya tahu, di antara keluarga kerajaan Yan Feng kuno, Kaisar Yan, Kaisar 11, Diwu, dan mereka bertiga dan Anda beberapa kontradiksi. Luo Feng sedikit mengernyit dan berkata, di antara mereka bertiga, Diwu dan aku memang balas dendam. Dia ingin mengancam saya dengan semua murid pendekar pedang saya. Bantu memblokirnya. Temperamen Diwu memang kejam dan pedas. Yan Feng mengangguk.
Bahkan jika dia mulai dari keluarga yang sama, dia pedas, dan dia menyelinap melewati tuanmu Kaisar Chu, yang menyebabkan Kaisar Chu jatuh ke dalam darah. Ketika akan tercemar hingga mati, saya beruntung mendapatkan harta rahasia alam, dan kemudian saya melarikan diri dari sungai yang kotor. Saudara Luohi, bagaimana menurutmu kabarmu? Kata leluhur Yan Feng. Karena ada kebencian, itu akan dibunuh. Kata nenek moyang Guntur. Luo Feng berkata, sial, adapun dua lainnya, ya. 5 leluhur Luo Feng, Yan Feng, leluhur Guntur, leluhur Polaris Timur, dan Kaisar Qing terkejut melihat asal-usul benua, di mana asal-usul benua berada. Kaisar Wu Jiao berpikir bahwa dia selalu kasar, dan dia tidak terlalu peduli dengan rekan-rekannya, dan dia tidak terlalu peduli. Dia pikir itu layak disebutkan dengan konflik kecil Luohe. Diu tidak mengerti. Di mata nenek moyang kedua negara, kita semua adalah semut. Di 11 terlalu takut pada dunia, temperamen seperti itu, bahkan jika dia keluar di masa depan, itu tidak akan jauh. Oke. Setelah Kaisar Yan membuat keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu. Panggil. Pelangi, hampir dalam sekejap mata, melintasi sebagian besar benua dan tiba di saluran transmisi. Saluran transmisi benua asal berada di bagian terdalam dari lapangan es Tianji. Semuanya terbuat dari es. Di lembah yang terbuat dari es, ada formasi untuk melindunginya, yang sangat stabil. Di lembah es, ada kolam gelap. Sesosok duduk bersila di samping kolam yang gelap. Itu adalah tiruan Kaisar Fu. Dia telah menunggu dengan sabar Luohi berangkat. Hah! Kaisar Fu tampak heran. Cahaya pelangi melintas di langit, dan sesosok tiba di lembah es. Itu adalah Kaisar Yan. Kaisar Yan. Kaisar Fu bingung, kamu datang ke sini. Kaisar Yan meliriknya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melompat ke kolam gelap. Cahaya kolam gelap mengalir, dan Kaisar Yan telah diteleportasi keluar dari benua asal dan di luar dunia sumber. Dia pergi. Kaisar Fu mengerti, Kaisar Yan ini lugas. Dia seharusnya memperhatikan identitas Luohi. Dia tidak membawa kedua temannya dan menyelinap pergi sendirian. Ini juga sejalan dengan gaya Kaisar Yan dalam melakukan sesuatu. Bersikaplah kejam terhadap musuh. Dia juga sangat kejam pada dirinya sendiri. Luo Feng dan 5 lainnya biasanya tidak peduli dengan lokasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, tetapi ketika makhluk memasuki saluran transmisi, itu masih menarik perhatian mereka. Kaisar Yan memasuki saluran transmisi. Luo Feng melihat cahaya dari kolam gelap yang dalam di lembah es dari jauh, dan tahu bahwa Kaisar Yan telah menyelinap pergi. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Leluhur Guntur tertawa di samping, saudara Yan Feng, Kaisar Yan ini sangat sensitif. Dia merasakan sedikit bahaya dan menyelinap pergi tanpa ragu-ragu. Tidak ada kesalahan. Luo Feng berkata, Kaisar Wu pantas mati. Adapun Kaisar Yan dan Kaisar 11, mereka hanya memiliki beberapa konflik kecil denganku. Mari kita usir mereka dari benua asal terlebih dahulu. Meskipun mereka berdua memiliki perseteruan darah dengan Kaisar Guisu, ada keluhan yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, dan Luo Feng tidak mau campur tangan. Dia tidak bisa mentolerir orang-orang berdosa besar. Adapun keluhan lainnya, biarkan protagonis dari keluhan itu berjuang untuk diri mereka sendiri. Saudara Luohi. Nenek moyang Yan Feng tertawa, kamu masih terlalu baik. Karena mereka telah menyinggung perasaanmu, mereka pantas mati. Begitu suara itu jatuh, ada angin tak terlihat bertiup, dan angin bertiup ke tubuh Diwu dan di 11. Meskipun Diwu memiliki banyak klon, semuanya tertiup oleh angin tak terlihat ini saat ini. Angin bertiup melalui tubuh dan jiwanya, menyebabkan Diwu secara alami berubah menjadi ketiadaan dan menghilang antara langit dan bumi. Tidak. Saat tertiup angin tak terlihat, Diwu tahu siapa di belakangnya. Pada saat ini dia mengerti. Di masa lalu, leluhur membiarkannya menjadi lancang, dan dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai perselisihan di benua asal. Bagi leluhur, beberapa era telah menumbuhkan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin leluhur memiliki perasaan terhadap kelompok etnis ini? Nenek moyang lebih memperhatikan seluruh kelompok etnis secara keseluruhan, adapun individu dikatakan akan dihancurkan. Hanya karena Luohi.
Diwu mengerti penyebab kematiannya. Satu-satunya konflik antara dia dan Luohi adalah bahwa dia telah mengancam Luohi. Jika dia tidak setuju, dia akan membunuh semua murid Sekte Daohe. Dia pernah berpikir itu hanya masalah kecil, karena dia telah melakukan terlalu banyak hal seperti itu, dan dia telah melakukan hal-hal yang ribuan kali lebih buruk dari ini. Bagaimanapun, dia benar-benar telah membunuh seluruh keluarga dari beberapa raja dewa, semua makhluk di kota, dan sebagainya. Bagi Luohi, itu hanya ancaman, dan dia tidak benar-benar melakukannya. Aku harus pergi. Diwu menyesal saat ini, menyesal tidak pergi bersama Dian, tetapi sudah terlambat. Kesadarannya benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Dia meninggal. Setelah Diwan, Baimo, dan Landuo, kaisar lain meninggal. Mengapa? Ketika di sebelah tertiup angin tak terlihat, dia merasa sangat marah. Meskipun dia telah mengikuti Dian, Diwu dan yang lainnya untuk bertarung berkali-kali, dan dia juga memiliki banyak musuh. Tapi dia dan Luohi tidak memiliki banyak kebencian. Mengapa Luohi tidak membiarkannya pergi? Atau apakah dia membiarkan leluhur membunuhnya? Luohi ini terlalu kejam. Leluhur juga ada di sisinya. Di sebelah marah dan tidak mau, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Kaisar lain meninggal. Sejak itu, Diwan, Baimo, Landuo, Diwu, di 11. Total 5 kaisar dan raja di seluruh benua asal telah meninggal satu demi satu, yang juga membuat kekuatan lain di benua asal gemetar ketakutan, dan mereka tidak berani menantang aturan yang ditetapkan oleh penguasa galaksi. Nenek moyang kedua negara berdiri bersama penguasa galaksi, siapa yang bisa menolak? Hancurkan saja mereka sampai mati. Nenek moyang Yan Feng berkata sambil tersenyum. Luo Feng juga melihat bahwa nenek moyang kedua negara adalah makhluk purba, yang telah hidup terlalu lama dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia asal. Bagi mereka, membunuh dua lelaki kecil sama sekali tidak layak disebut. Hidup memiliki pasang surut. Dibandingkan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, mereka telah hidup lama, hidup dengan baik, dan hidup bebas. Nenek moyang Yan Feng berkata, sekarang takdir telah mengizinkan saya membantu mereka kembali ke asal-usul benua asal. Saudara Luohi. Diking berkata, klon yang Anda gunakan kali ini tampak luar biasa, tetapi apakah metode rahasianya telah tercapai? Iya. Luo Feng mengangguk, saya akhirnya menguasai metode rahasia saya. Apakah kamu siap untuk pergi keluar dunia asal? Mata Diking berbinar. Dia telah menunggu pembantu ini untuk waktu yang lama. Luo Feng mengangguk, mari kita selesaikan urusan benua asal. Saya memperkirakan bahwa kita akan berangkat dalam beberapa abad. Berapa kali? Kaisar Qing menunjukkan kegembiraannya. Pada saat keberangkatan, buat saja pesan. Oke. Luo Feng mengangguk. Setelah kelimanya penuh minat, mereka dengan cepat bubar. Kecuali Luo Feng, 4 energi utama lainnya kehabisan dunia sumber. Pada saat ini, praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota terkejut. Mereka melihat cakar super raksasa yang menahan seluruh kota Wuyang, dan kelima cakar itu bisa membentangkan 5 tepi gunung. Apa yang terjadi? Bagaimana kota siang terbang? Para praktisi di kota, termasuk murid Dao Hezong, terkejut dan bingung. Raja-raja yang berasal dari daratan dapat menebak kebenaran. Tetapi murid-murid biasa dari Sekte Daohe tidak tahu banyak tentang tingkat Raja Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Tuhan, Luohe, adalah keberadaan yang kuat di asal-usul benua. Itu tidak sebaik kaisar dan raja dari 2 negara kuno. Sumur. 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 Di aula utama markas besar Dao Hezong, manajemen senior berkumpul. Metropolitan. Menguasai. Luo Feng sedang duduk di posisi utama. Morosa dan pihak asli duduk di kedua sisi. Kemudian, berdiri, Mo Yuqingyan, Xin Yu, dan tetua kacau lainnya serta para tamu. Dan kemudian mereka adalah sekelompok murid. Ada beberapa hal untuk memanggil semua orang hari ini. Luo Feng tersenyum. Pertama, cakar besar yang muncul di luar hari ini adalah harta rahasia pemurnian saya. Raja Tuhan juga sulit untuk dimata-matai. Sulit bagi alam ekstrim untuk memata-matai. Aula semuanya adalah Dao Hezong tingkat tinggi, dan mereka semua menyadari betapa mengerikannya kalimat ini.
Hal kedua adalah bahwa Penatua Rosa sebenarnya adalah binatang puncak, dan memiliki kekuatan ekstrim dari Dewa Tuhan. Kata Luo Feng. Banyak murid di aula tertutup. Tuan kedua adalah binatang pembatas? Mo Yuqingyan juga memandang Morosa. Dia tidak percaya bahwa tuan kedua yang dia kenal di kota Wuyang telah makan dan minum. Morocha mengedipkan matanya, lalu melirik ke pelipis, menyeringai dan tersenyum. Saya akhirnya bisa menunjukkan kekuatan saya. Hal ketiga. Luo Feng berkata, saya memiliki identitas lain, yaitu pemilik galaksi. Para eksekutif senior di aula membosankan. Masih tenang, tetapi para tetua dan murid tertutup. Perumusan aturan asal-usul daratan, dan bahkan 2 kaisar dan raja dari 2 negara kuno terbunuh. Penguasa galaksi? Apakah itu tuanku? Mo Yuqingyan, Xin Yu, dan banyak murid merasa patah hati. Siapa pemilik galaksi? Status tertinggi tentang asal-usul adalah 3 keberadaan utama, nenek moyang Yan Feng, nenek moyang Guntur, dan nenek moyang Bima Sakti. Ya, praktisi yang tak terhitung jumlahnya tentang asal-usul daratan telah menyebut pemilik galaksi sebagai leluhur galaksi. Banyak praktisi telah mengagumi dan memuja nenek moyang galaksi. Ini adalah nenek moyang galaksi yang menghilangkan munculnya dosa besar. Bagi praktisi yang lemah, ancaman dosa besar terlalu besar. Hidup itu baik. Mungkin suatu hari, seluruh suku ditelan, dan bahkan seluruh kota dimakan. Bencana super besar, acak ini adalah ketakutan banyak praktisi. Di masa lalu, mereka hanya bisa menanggungnya, dan mereka hanya bisa meramal. Nenek moyang galaksi menetapkan aturan, menghilangkan bencana ini, benar-benar mengubah nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami berterima kasih kepada banyak makhluk. Mulai sekarang, wilayah kerajaan Dewa Galaksi juga mencakup wilayah sekte Daohe, dan total wilayah telah diperluas menjadi 1019 kekacauan. Kata Luo Feng. Karena dia bisa membandingkan dengan nenek moyang kedua negara, ada juga kerajaan kecil di sekitar kerajaan Dewa Galaksi yang telah mengambil inisiatif untuk diandalkan, menjadikan negara Dewa Galaksi area yang lebih luas. Ditambah dengan 155 negara kekacauan sekte Daohe, secara resmi menembus 1000 negara kekacauan. Di wilayah galaksi, Daohe Zong akan mendirikan cabang di setiap kekacauan. Kata Luo Feng. Para senior Hezong menyadari. Daohe Zong, saya khawatir itu akan menjadi faksi pertama asal daratan. Kekuatan inti dari 2 negara kuno utama adalah keluarga kerajaan. Namun, di Cina, Luo Feng tidak memiliki keluarga kerajaan yang besar. Tidak diragukan lagi. Banyak murid Daohe Zong adalah kekuatan inti dari negara Dewa Galaksi. Status Daohe Zong sebanding dengan 2 keluarga kerajaan kuno. Berita yang saya katakan hari ini, tanpa kerahasiaan, dapat memberitahu semua murid di sekte. Luo Feng tersenyum. Iya. Siapapun di aula menanggapi. Luo Feng segera bangkit. Hal berikutnya kerajaan Dewa Galaksi dan Daohe Zong terutama bertanggung jawab atas Raja Asli dan Morosa. Setelah itu, Luo Feng pergi dan menghilang. Baru kemudian ini rileks. Tuan kedua. Mo Yuqingyan segera tiba di Morosa. Tuan baru saja mengatakan Morosa. Moro dan Rosa semuanya adalah nama saya. Sebelum identitas binatang buas dari dunia rahasia, saya lebih berhati-hati. Morosa memandang Mo Yuqingyan sambil tersenyum. Kamu bilang aku adalah binatang dunia yang mengajarimu secara langsung, kamu sangat sulit untuk berlatih. Mo Yuqingyan telah mengerti saat ini peluang seperti apa yang dia temui. Tuan, Master Galaksi, sekarang salah satu level tertinggi di daratan. Tuan kedua, binatang puncak. Raja Tuhan ada. Nilai Master-Master, guru kedua mengajar adalah keberuntungan terbesar bagi Mo Yuqingyan. Kata Mo Yuqingyan. Kamu harus berterima kasih kepada ayahmu. Pemilik dan saya kembali ke asal-usulnya. Praktisi pertama yang bertemu adalah ayahmu Mo Yuhu. Morosa tertawa. Tentu saja, ketiga anak Mo Yuhu, Luo Feng memilih Mo Yuqingyan. Luo Feng datang ke Chudu, bertemu Kaisar Tuan Chu, dan menceritakan beberapa rahasia 500 tahun. Chudu, Chu Yu Hofu. Aku tidak melihat siapapun. Kaisar Chu Yu berdiri di aula dan memarahi, tidak peduli siapa yang akan berkunjung, semuanya keluar dari pintu. Iya, kata pramugari, dan segera berlari keluar. Ayah, Paman, apakah dia benar-benar penguasa galaksi?
Di aula, ketiga anak muda itu sangat bersemangat saat ini, dan wanita anggun itu bahkan lebih bersemangat. Kaisar Chuyu menoleh untuk melihat ketiga putranya. Informasi ini, klub Yanfeng telah ditentukan. Semua murid Dao Hezong telah menyebar kemana-mana, dan tentu saja tidak akan ada yang palsu. Ayah, apakah kamu menghubungi pamanmu? Putra tertua bertanya. Diam. Kaisar Chu bertemu dengan omelan, hari ini adalah hari tersibuk pamanmu. Dia terbuka dan ada banyak hal. Kami tidak ingin mengganggunya. Juga, Anda ingat, saya hanya Luohe. Teman kakak, Anda tidak boleh mengandalkan hubungan ini. Jika itu menyebabkan bencana besar, saya tidak perlu menghukum keluarga kerajaan, saya pribadi melakukannya. Kaisar Chu menghadapi omelan. Dia tahu limpa ketiga anak itu. Ayahnya adalah kelas 1 dari keluarga kerajaan, dan mereka biasanya cantik. Sekarang saya tahu bahwa paman saya adalah nenek moyang Bima Sakti, dan tidak menghancurkan langit. Tidak ada kesalahan. 1619, satu buku, satu buku. Ayahmu benar, kamu tidak boleh menyebabkan bencana besar. Kata wanita Yongrong. Meskipun saudara laki-laki saya dan saya memiliki kasih sayang, poin cintanya terbatas, itu akan mengkonsumsi cahaya. Dicu bertemu dengan tiga putranya, aku tidak ingin kamu melakukan sesuatu, konsumsi aku dan saudaraku Luohi, saudaraku dan saudaraku. Saling menyayangi. Ayah, yakinlah. Kami mengerti. Ketiga putra itu menanggapi dengan patuh. Kaisar Chuyu juga tidak berdaya. Meskipun dia berbakat di keluarga kerajaan, bakat putranya biasa-biasa saja. Kaisar Chu bertemu dengan pemikiran bahwa tingkat internal negara kerajaan Yanfeng juga sangat ketat. Kaisar, para dewa, dan keluarga kerajaan adalah kelas 1. Tapi sekarang berbeda. Siapa yang tidak tahu? Dia dan galaksi adalah saudara hidup dan mati. Galaksi adalah tamu pertama yang dia rekrut. Ini terbagi, bahkan jika negara kerajaan Yanfeng ada di dalam, bahkan kaisar harus menghadapinya. Kekayaan surgawi akan datang, dan itu harus distabilkan. Kaisar Chu bertemu dalam diam, tidak hanya untuk dapat menstabilkan dirinya, tetapi juga menatap ketiga putra dan istri, menatap keluarga. Kaisar Chu harus minum di Dongfu. Pada awalnya, Luohe memiliki sejumlah tamu, dan Luohe berhutang budi kemanusiaan padaku. Kemanusiaan ini, nilainya bisa dibalikan berapa kali. Kaisar Chu harus menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Jangan terburu-buru, tidak terburu-buru. Hanya selama lebih dari 1000 tahun, nilai perasaan manusia ini sangat tinggi. Jika puluhan ribu tahun, ratusan juta tahun, nilai perasaan manusia berbeda. Kaisar Chu seharusnya tidak pernah berpikir untuk menggunakan orang ini. Dia sangat sabar. Teras. Dia mengerti bahwa nilai orang ini hanya akan semakin tinggi. Sekarang, seberapa sulit menginginkan pemilik galaksi berhutang pada kemanusiaan? Bahkan jika itu adalah harta rahasia di atas Tuhan, pemilik galaksi tidak akan mau berhutang kepada umat manusia. Luo Feng mengumumkan berita itu kepada semua murid Dao Hezong dan tidak dirahasiakan. Berita itu secara alami menyebar ke seluruh benua. Seperti Raja Yukuo, mereka semua menghela nafas. Negara kuno Yanfeng, kota Fengzang. Idiot Xiang Yunge, idiot itu. Tidak peduli seberapa baik Raja Zhang Shen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sekarang. Kesempatan langit dihancurkan olehnya. Dua penguasa Moyu Qingyan, satu adalah penguasa galaksi, dan yang lainnya adalah binatang buas Raja Dewa. Mengapa dia membuatnya seperti ini? Raja para dewa Fengzang cemas, dan kedua jari keduanya membocorkan peluang kecil, yang membuatnya menjadi Raja para dewa di bawah penggunaan tanpa akhir. Tapi sekarang, semuanya hilang. Perintah sedang berlangsung. Dewa-dewa Fengzang sangat kesal dan tidak nyaman, dan segera memerintahkan, denyut nadi Zhang Yunge benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Menghapusnya dari silsilah. Dia tidak ingin denyut nadi saat ini mendapatkan sedikit manfaat dari rajanya. Denyut nadi bodoh itu tidak memenuhi syarat untuk menikmati manfaat apapun dari keluarga kerajaan. Denyut nadi Zhang Yung masih memiliki lebih dari 10 dewa sejati abadi, sejumlah besar dewa sejati kosong, dan dewa sejati. Denyut nadi ini telah lama terpinggirkan dan pindah ke kota kecil biasa di negara kuno Yanfeng, menjadi keluarga penguasa kota biasa ini. Apa?
Keluarga? Silsilah diberi nama? Tidak mungkin. Kelompok etnis denyut nadi ini panik. Tanpa naungan keluarga kerajaan, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mungkin lebih dari 10 dewa sejati abadi dapat hidup dengan baik, tetapi sulit bagi kelompok etnis lain untuk memiliki kehidupan yang nyaman dan apik. Yunge, kami telah dikeluarkan dari keluarga. Kelompok etnis ini kosong dan bahkan lemah. Pastor Zhang menemukan Zhang Yunge dengan sekelompok-kelompok etnis. Zhang Yunge tinggal di sini dalam pengasingan dan menyaksikan puluhan ribu orang yang dibawa oleh ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa dikeluarkan dari keluarga? Zhang Yunge bertanya. Kamu belum tahu? Ayah Zhang memandang putrinya, Tuan kedua Mo Yuqingyan, Raja Dewa Luosa, sebenarnya adalah binatang dunia di tingkat tertinggi Raja Dewa. Tuannya, Raja Dewa Luohi, bahkan adalah penguasa galaksi. Zhang Yung mendengarkan dengan linglung. Melihat ini, ayah Zhang menghela nafas, saya akan membawa puluhan ribu kelompok etnis untuk bermigrasi, dan kelompok etnis lainnya akan diserahkan kepada Anda. Bagaimanapun, Anda adalah murid Raja Dewa, dan Anda memiliki hubungan dengan Mo Yuqingyan. Akan lebih aman bagi mereka untuk mengikutimu. Bahkan jika mereka berpisah, Zhang Yunge sebenarnya aman di sini karena hubungan yang pernah mereka miliki. Tidak peduli seberapa jahat keberadaan kuno itu, Anda harus menimbangnya. Saya mengerti. Zhang Yung mengangguk, dan dia merasa sedikit pusing melihat puluhan ribu kelompok etnis ini. Tuan pertama dan kedua Qingyan adalah penguasa galaksi dan binatang dunia puncak. Zhang Yung merasa semuanya seperti mimpi. Dia telah bertemu Luo Feng dan Morosa di bawah kepemimpinan Mo Yuqingyan, dan dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada saat itu.